buat Anda semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita merayakan Tuhan kita pagi ini semua. Ku lewati segalanya, Rohmu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua raguku,
kita akan melakukan perjamuan kudus. Buat saudara yang ibadah secara online boleh menyiapkan elemen perjamuan, dan yang ibadah secara onsite elemen perjamuan sudah tersedia di kursi masing-masing. Boleh sekali lagi kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan pagi ini. Kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. The moon and stars they reign, the morning sun was still, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Mari katakan ini bersama-sama. One final breath He gave, as heaven looked away, the Son of God was made in darkness. The battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you to be. Bersama forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen. He is alive, amen. He is alive. The ground began to shake, the storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you to be. Angkat tangan saudara. Forever He is glorified, amen. Is lifted high, forever He is risen. He is alive. With your faith, He is alive. Kau layak dipilihkan Tuhan. Forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen. He is alive. He is Engkau hidup Tuhan. Kau ada bagi setiap kami pagi ini Tuhan, dan kami datang menyembah-Mu Tuhan. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is over, amen. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. Come on, dengan mengangkat tangan saudara, sama-sama nyanyikan haleluya bagi Tuhan kita. Let's go. We
Saudara, pagi ini Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang mati untuk menyelamatkan kita, tapi Tuhan yang kita sembah lebih dari itu. Dia bangkit dan hidup untuk menyertai setiap kehidupan saya dan saudara pagi ini. Oleh karena itu, boleh sama-sama kita angkat tangan kita lebih tinggi dari biasanya. Kita mau mensyukuri anugerah Tuhan yang besar, cintanya yang begitu besar dalam hidup kita. Tiada kegagalan yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari mulai angkat suara saudara untuk sembah Tuhan pagi ini. Yes, God. Terima kasih Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Yes, God, yes, God. Saudara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, tiada yang seperti
mengatasi prestasi kita, mengatasi segala persoalan hidup kita. You are God above and beyond everything. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini dengan tetap berfokus kepada hadirat Tuhan, boleh kita ambil elemen perjamuan kudus di tempat duduk kita masing-masing. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu sempurna bagi kami Tuhan. Karena Engkau mati bagi kami dan Engkau dibangkitkan bagi kami, maka kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang sungguh di atas segala-galanya. Mengatasi semua kenyataan kami, mengatasi semua keterbatasan dan kemampuan kami, mengatasi semua persoalan dan prestasi kami Tuhan. You are above and beyond everything. Dan Engkau hidup, forever you are glorified, forever you are alive in us. Ingatkan kami semua bahwa Engkau tetap raja atas hidup kami. Engkau pegang kendali atas segala situasi hidup kami Tuhan. Dan tidak ada hal yang terlepas dari mata dan kendali Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini boleh kita angkat roti ini lebih tinggi dari atas kepala kita bersama-sama, sebagai lambang kita menghargai pengorbanan tubuh Kristus. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah roti yang kita pecahkan yaitu adalah persekutuan di dalam tubuhnya Kristus. Haleluya. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur ini lebih tinggi dari atas kepala kita bersama-sama, sebagai lambang kita menghargai pengorbanan darah Kristus. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur, yaitu adalah persekutuan di dalam darahnya Kristus. Haleluya. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk momen kami bisa membuka diri kami kepada Tuhan. Kami bisa menyanyi, kami berdoa. Dan sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa saat kami mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga mendekat kepada setiap kehidupan kami. Biar pagi hari ini Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya dalam setiap pribadi, dalam setiap hati, dalam setiap area kehidupan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau mengerjakan hal-hal yang hanya Tuhan bisa lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkaryalah Roh-Mu di sini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Sama-sama teriakan kamu lebih kencang lagi teriakan Sebelum kita duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh kita noleh ke depan, belakang, serong kiri kanan, kita kasih wave dan sapa orang-orang di sekitar kita, senyum buat orang di sekitar kita. Oke, silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel kita. Dan buat kita yang mungkin belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Bayangkan kalau kita baru bangun pagi, biasanya kita pasti langsung pegang HP kita untuk scroll sosial media kita ataupun cek promo belanja online. Tapi kali ini, mari kita berhenti sejenak, pause sejenak karena ada sesuatu yang berbeda. Mulai hari Senin tanggal 10 Maret, kita akan memulai doa puasa kita 40 hari. Bukan sekedar menahan lapar ataupun keinginan, tapi kita melatih hari kita untuk lebih fokus kepada Tuhan.
Mungkin bagi sebagian dari kita, godaan bukan hanya dari makanan, tetapi kebiasaan lain seperti main game, ngopi, ataupun belanja online, ataupun hal-hal kecil yang tanpa kita sadari menyita perhatian kita lebih daripada waktu kita bersama dengan Tuhan. Dan tentunya tantangan ini bukan tentang sekedar berhenti dari sesuatu, tapi tentang juga mengisi dengan sesuatu yang lebih bermakna, yaitu lebih banyak doa, lebih banyak baca firman, lebih banyak mendengar suara Tuhan. Jadi siapkah kita? Mari kita jalani puasa ini bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh lebih dalam lagi dalam iman kita. Bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. AOC Family di hari Minggu tanggal 9 Maret kita akan mengadakan Special Sunday Service bersama Pastor Jesse Lantang. Ibadah ini akan menjadi waktu yang penuh dengan hadirat Tuhan dan tentunya firman Tuhan yang menguatkan dan worship yang memberkati. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ajak keluarga, teman-teman kita, dan orang-orang terdekat kita untuk bersama-sama beribadah dan juga bertumbuh dalam iman. So see you there. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Kita coba sekali lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat yang ada di bawah, yang ada di atas semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama lagi pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini sebuah waktu yang spesial untuk kita bisa bersama-sama mensupport keluarga rohani kita. Ada 2 keluarga yang akan melakukan baby dedication atau menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Ada 2 anak. Yang pertama adalah anak Josia Gavriel Kavindra dari pasangan Diki dan Rebecca, dan juga anak Grizel Atalia Untoro dari pasangan Nicholas dan Deborah. Silahkan langsung naik ke atas sini. Ih bobo, dia lucu banget. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian buat mereka. Ya, silakan langsung. Oke, boleh agak ke sini? Ya. Ya, agak ke sini lagi sedikit boleh? Oke. Oke, boleh saya minta kita semua mengulurkan tangan kita kepada ke depannya, ke arah mereka sebagai simbol kita mensupport 2 keluarga rohani kita ini. Oke, kita berdoa bersama-sama. Grizel, you are a light. Kamu terang yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan taruh as a gift for your family. And I bless you, and I know that you will shine brightly. Dan kamu akan menyinarkan terang Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kamu. Hey Josia, brave boy. Halo. Josia, you are a man of courage. Tuhan taruh spirit keberanian di dalam diri kamu. To have courage and be strong for God. God will use you mightily. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menyerahkan kedua keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk Grizel. Biar terang Tuhan boleh terus bersinar atas kehidupannya dan melalui kehidupannya. Dimanapun dia pergi, ya Tuhan, dia akan menjadi terangnya Tuhan. Memancarkan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang cantik. Cantik secara fisik, cantik secara karakter Tuhan. Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang sempurna untuk tubuh, jiwa, dan rohnya. Terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Memberikan kepintaran ya Tuhan dalam semua talenta dan potensi yang sudah Tuhan tempatkan atas dirinya. Memberkati kedua orang tuanya, memberkati Nicholas dan Deborah. Memberikan hikmat ya Tuhan yang khusus yang dari Tuhan. Pengurapan yang dari Engkau. Untuk supaya mereka juga bisa membesarkan baby Grizel
dengan sesuai prinsip dan maunya Tuhan, sesuai kehendak Tuhan untuk kehidupan mereka. Semua kebutuhan mereka, baik secara materi, secara finances, secara moral support, semuanya Tuhan yang mencukupkan, bahkan lebih untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan Josia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah menghadirkan anak laki-laki yang pemberani ini Tuhan, di tengah keluarga Diki dan Deborah, Diki dan Rebecca. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa memberkati Josia saat ini. Ya Tuhan, semua pertumbuhannya akan dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Pertumbuhan tubuh fisiknya, pertumbuhan dan perkembangan mental, hati, pikiran, ya Tuhan, dan juga pertumbuhan rohaninya akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, dia akan menjadi anak yang pemberani, anak yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan semua masa depannya kami percaya sudah dijamin oleh Bapa di sorga sendiri. Terima kasih Tuhan, berdoa secara khusus untuk Diki dan Rebecca. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya urapan Tuhan ada atas kehidupan mereka berdua, memberikan hikmat-Nya Tuhan, memberikan ketelatenan, memberikan hati yang semakin luas ya Tuhan, secara khusus bagaimana untuk membesarkan anak ini sesuai dengan prinsip Tuhan, firman Tuhan, dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan semua yang mereka butuhkan, baik secara keuangan, secara materi, secara support dan lain sebagainya, kami percaya penyediaan Tuhan ada atas mereka, memberkati mereka melebihi dari apa yang mereka bisa minta dan doakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kedua keluarga ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu tangan Tuhan ada atas kehidupan mereka, dan anugerah dan perkenanan-Mu terus mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you. Silakan boleh kembali, boleh kasih sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat kedua keluarga ini. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini kita diberikan kesempatan dan bahkan kehormatan untuk kita bisa terlibat secara keuangan dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan, baik di dalam gereja lokal ini maupun melalui gereja lokal ini. Saya mau memberi sedikit update dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, khususnya di AOC di DPU ini. Kalau Anda masuk dari tempat parkir yang paling sebelah sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling depan, biasanya Anda masuk kemudian ada sebuah lorong gitu ya, terus kemudian mengantarkan Anda ke area yang lebih dalam. Nah, di lorong itu, di ruangan yang kalau Anda masuk sebelah kanan, di situ ada sebuah ruangan yang saat ini sedang berprogres, sedang dikerjakan untuk menjadi ruangan yang bisa digunakan untuk anak-anak Joy. Nah, saya ingat ruangan itu dulu banget, saya juga bertumbuh di sana, saya kecil juga sempat menggunakan ruang itu. Nah, sehingga sekarang ini sudah sedang proses dikerjakan. Gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar desainnya, nanti akan jadi seperti itu. Sementara gambar yang sebelah kanan adalah kondisi saat ini. Anda bisa ngelihat ceilingnya sudah mulai dikerjakan, dan kemudian nanti juga akan diteruskan ke area-area yang lainnya. Nah, sehingga kalau Anda juga ingin terlibat dalam ke renovasi ini dan kelangsungan ini, Anda juga bisa melakukannya lewat persembahan yang Anda berikan. Dan saya mau remind bahwa di Alpha Omega Church Anda tidak dipaksa untuk memberi. Kalau Anda merasa kayak nggak tahu ya, kayak nggak dulu, no problem. Kami hanya ingin menyediakan kesempatannya kalau Anda ingin terlibat di dalamnya. So, hari ini ada beberapa cara Anda bisa menyampaikan persembahan saudara. Anda bisa memberi secara tunai atau cash dengan memasukkannya ke amplop yang sudah tersedia di tempat Anda masing-masing, atau Anda bisa scan QR yang ada di amplop dan juga nanti akan ada di layar, atau transfer ke nomor rekening yang sudah ada di amplop dan nanti juga akan tertera di layar. Kita siapkan persembahan kita dan kemudian kita akan berdoa. Nanti setelah itu Asyir akan membantu mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dan buat tangan-Mu yang tidak pernah lepas atas setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa setiap persembahan kami dari kehidupan kami untuk Engkau. Bukan hanya sekedar supaya Tuhan memberkati, atau supaya kami menuai, atau supaya kami dapat sesuatu dari Tuhan, karena itu semua terlalu mudah untuk Engkau.
Tapi kami mau memberi Tuhan sebagai wujud bahwa kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan sebagai langkah iman dan percaya kami, dan sebagai wujud bahwa kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah jauh terlebih dahulu melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asyur silakan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini sedang berada di season kehidupan yang mungkin buat beberapa dari Anda mungkin kayak cupu baru segitu. Anyway, saya itu lagi, anak saya baru aja 2. Maksudnya baru punya anak kedua, yang gak baru banget sih. Anak saya yang pertama itu usianya mau 3 tahun, anak saya yang kedua berapa ini? 8,5 bulan. Nah, tahun lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tuh udah berpikir pokoknya kalau anak saya usia 2 tahun, saya mau masukkan dia ke sekolah. Karena apa? Karena mamanya tidak pintar dan tidak kreatif. Karena kalau sudah di rumah kayak kita mau ngapain lagi ya ini ya. Jadi daripada tumbuh kembang anak saya terhambat karena mamanya, lebih baik kita kirimkan dia ke sekolah gitu. Nah, waktu di momen-momen itu ada teman-teman lain yang mungkin kayak usia anaknya tuh deketan gitu ya, terus season hidupnya lagi mirip-mirip. Terus kita cerita-cerita gitu, iya gimana anak kamu sekolah nggak gini-gini? Iya, iya mau ke sekolah mau nggak? Terus beberapa tuh mikir kayak, iya loh sebenarnya pengen mikir kirim ke sekolah, tapi nanti tuh kalau udah masuk sekolah ya, banyak orang tuh yang bilang katanya kalau sudah sekolah, aduh nanti anaknya tuh ada aja sakitnya gitu, nanti terus kena temennya lah, terus habis itu pulang bawa itu di rumah, nanti saudaranya yang lain kena, terus lalu ketularan, aduh belum lagi, terus nanti kalau di sekolah nanti dibully apa enggak tahu ya kan, terus habis itu nanti belum lagi kalau dia pick up atau kayak ketularan gitu bad habit temennya, terus nanti gimana lah inilah itu, aduh kayak pokoknya pemikirannya tuh banyak sekali gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah mungkin sebagian dari Anda juga merasa kayak gitu, tapi saking beda konteks. Mungkin anak Anda bukan toddler gitu yang lagi mau masuk sekolah atau enggak, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin anak Anda gini mau mulai kuliah gitu, terus masuk season hidup yang baru kayak harus terpisah gitu. Kadang kan kita bingung ya, siapa yang megangin dia? Nanti kalau di luar penjagaan kita dia gimana ya gitu. Mungkin udah mau menikah, mau punya kehidupan sendiri, Anda wondering nanti siapa ya yang ada buat mereka. Atau mungkin Anda belum punya anak nih gitu, tapi pemikirannya lain gitu, kayak orang tua misalnya mungkin concernnya gitu. Nanti orang tua kita kayak gimana ya? Terus habis itu mereka seperti apa? Siapa yang jaga mereka? Siapa yang handle dan lain-lain? Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga kita mikir gini, pasangan, ya kan? Yang istri-istri kan nggak bisa ya melototin terus suaminya itu kayak gimana gitu, ketemu sama siapa, ya kan? Di DM sama siapa, ya kan? Di flirt sama siapa atau nge-flirt sama siapa, kan kita nggak pernah tahu ya, Saudara. Beberapa orang tuh kadang curhat ke saya gitu di DM, aduh Ci gimana, aku ngelihat Instagramnya suami aku ternyata dia begini. Saya cuman batin dalam hati, belum tahu Instagram suami saya, belum tahu suami saya ketemu sama siapa aja gitu kan. Bapak Ibu Saudara sekalian, by the way dia ada di dalam ruangan situ kebetulan hari ini. Jadi jangan banyak-banyak lah kita ngobrol tentang dia, kan gak enak ya, masa dirasani orangnya ada. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, suami-suami kan gak bisa ngintilin istrinya terus kemana, ketemu sama siapa, diperhatikan siapa, ya kan, di DM siapa, atau nge-flirt dan di-flirt sama siapa, kan kita gak pernah tahu. Nah disinilah kita disadarkan bahwa ternyata kita nih manusia terbatas ya. Kita gak segitu mampu dan tangan kita tidak cukup panjang untuk megangin anggota keluarga kita, let alone other things. Ya kan, mungkin hal-hal yang lain kita juga nggak bisa selalu pegangin. Kita disadarkan bahwa
kita ini butuh Tuhan dan kita butuh untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap detail kehidupan sehari-hari kita. Nah, makanya di bulan ini kita membahas how to walk with God, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Iya, tapi gimana ya jalan sama Tuhan ya? Tuhan kan gak kelihatan. Gimana kita jalan barengnya ya? Misalnya kita nyanyi tanganmu yang pegang hidupku. Mana tapi? Kan kita gak bisa pegang tangan Tuhan gitu. Terus Tuhan kayak gimana? Kita gak pernah salaman, gak pernah lihat wujudnya, ya kan? Terus kalau bilang tentang jalan sama Tuhan, tapi kok tiap hari bisa aja tetap ada problem tuh gitu. Buktinya mana gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melihat salah satu karakteristik Tuhan yang begitu powerful, yang sangat-sangat luar biasa dari sekian banyaknya karakteristik Tuhan yang juga powerful. Salah satunya akan kita lihat hari ini adalah Tuhan itu maha hadir. Boleh kita coba ucapkan sama-sama maha hadir, 1, 2, 3. Maha hadir atau omnipresence. Nah, omnipresence berarti dia itu selalu ada di mana saja di saat yang bersamaan. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Dia ada di ruangan ini saat ini, ya kan? Dia hadir di sini saat ini. Dia ada di Jakarta, ya kan? Misalnya anggaplah sekarang paling gampang, AOC Jakarta sedang ibadah saat ini juga. Dia juga ada di sana. Dia ada di benua yang berbeda. Dia ada di Cina. Dia ada di Jepang. Dia ada di, kalau saya ingat mungkin anaknya Pastor Esra, kalau dia lagi ada di Melbourne, dia ada di sana, dia ada di segala tempat di saat yang bersamaan karena maha hadir. Nah, bukan hanya secara ruang atau secara space atau secara physical, tapi dia juga maha hadir secara waktu. Kadang-kadang kan gini, kalau kita mikir, masih ingat nggak pembahasan meeting minggu lalu? Kadang kan kayak seolah-olah nih saudara kita tuh kayak mengakses otak kita, putar balik dulu ke minggu lalu. Mungkin kalau bisa tuh kayak dikeluarkan dulu foldernya, ya kan, terus apa ya gitu ya di dalam simpanan memori kita ini apa gitu. Atau misalnya kita mengingat masa-masa beberapa tahun lalu gitu, atau masa kecil kita, seolah-olah kadang kan kita kayak pull up a memory dari situ, ingat gitu ada. Tapi Tuhan nggak gitu, saudara. Tuhan itu dia hadir saat ini di momen ini, tapi dia juga hadir di hari dimana kita dilahirkan. Dia ada. Dia juga ada di mungkin 5 tahun yang lalu, dia ada. Dia juga ada di 5 tahun yang akan datang, dia sudah ada di sana. Dia juga ada sepanjang tahun 2025 sampai mungkin bulan November, bulan Desember, dia sudah ada di sana karena dia maha hadir secara waktu. Jadi dia tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh apapun. Dia maha hadir secara tempat dan juga secara lini masa atau lini waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat 3 hal tentang kemahahadiran Tuhan. Oke, jadi biar makin dekat gitu ya ke kehidupan kita, apa sih pemahamannya gitu kalau Tuhan tuh maha hadir. Yang pertama, dia adalah gini, he is a transcendent God. Aduh, apalah susah banget ya kata-katanya. Apa itu? Artinya adalah gini, saudara, dia hadir di setiap situasi. Boleh kita ucapkan sama-sama, hadir di setiap situasi. 1, 2, 3. Hadir di setiap situasi. Kita lihat bersama-sama yang dicatat oleh pemazmur di Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di situ juga tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur dia menggambarkan kalau di langit pun
Tuhan itu ada dan Dia itu hadir. Berarti kalau Anda lagi terbang naik pesawat, Tuhan ada di sana. Jadi yang takut-takut terbang, nggak usah takut, ya kan? Tuhan ada di sana tuh gitu. Malah jangan-jangan yang membuat pesawat Anda bisa terbang tuh karena tangan Tuhan megangin gitu kan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah bahkan kita bisa enjoy, kita bisa menikmati mungkin di atas 33.000 kaki di atas permukaan laut, ya kan? Kita bisa dengan tenang, kita bisa santai, kita bisa menikmati, atau kita bisa doa, kita bisa ngobrol sama Tuhan, atau bahkan mungkin misalnya gini, ada orang-orang macam kayak saya bawa anak kecil berisik sekali, ya kan? Anda bisa taruh headphone Anda, tutupin telinga saudara, Anda bisa worship, Anda bisa menyembah, Anda bisa mengakses Dia karena apa? Karena Dia Maha Hadir. Dikatakan bahkan gini, di dunia orang mati sekalipun. Karena gini, secara literally Yesus Dia turun ke dunia orang mati, yang tadi kita nyanyikan kan juga kan, Dia turun ke dunia orang mati, Dia mengalahkan maut, Dia bangkit dari kematian. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kehidupan kita nih, semati apapun kondisi hidup kita, semati apapun area-area dalam kehidupan saudara dan saya, semati apapun mungkin situasi yang sedang kita hadapi, Tuhan Dia mampu untuk menghidupkannya. Katakan amin. Amin. Dan dikatakan gini, kalau aku membuat kediamanku di ujung laut pun, katanya. Ini kiasan sih memang gitu ya saudara. Tapi dikatakan katanya, tanganmu itu menuntun. Loh kok bisa ya? Kita tuh mau lari loh dari Tuhan sebenarnya gitu misalnya ya. Terbang gitu, pokoknya mau lari dari hadapan Tuhan. Tapi di situ ternyata tangan yang nuntun kita dan tangan kanan yang memegang kita. Malah jangan-jangan gak mau diar sampai hari ini karena tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sehingga yang hari ini kita mikir mau menjauh dari Tuhan, kita mau sembunyi dari Tuhan, kita gak akan bisa karena tidak ada yang tersembunyi dari Dia. Dan saudara, Raja Daud yang menulis Mazmur, dia kan bilang gini, dia tuh kayak menggambarkan gitu ya, waktu dia menggembalakan domba, Tuhan itu ada bersama dengan dia. Nah ini tuh kalau relevansinya buat diri kita gitu saudara ya, oke lah kan kita gak menggembalakan domba tuh gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tuh membayangkan menggembalakan domba tuh kayak pekerjaan yang sangat membosankan. Kayaknya bukan, kan enak setiap hari kita lihat ijo-ijo, seger gitu ya kan. Oke, mungkin kayak 1, 2, 3 hari, oke lah seminggu pertama gitu, enak mungkin saudara. Tapi kalau setiap hari gitu, yang dilihat putih, ijo, putih, ijo, putih, ijo. Belum lagi dibilang katanya kan domba itu kan bego gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini kayak apa gitu, harus ketemu, enggak ketemu orang lagi lihat ini gitu. Mungkin yang introvert, surga sekali. Tapi buat jiwa-jiwa ekstrovert itu sudah meronta dari lalu-lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi maksudnya gini, dalam hal yang paling standar dan membosankan dalam hidup Anda dan saya, Tuhan itu ada. Dalam keseharian yang berangkat lagi, berangkat nggak ya hari ini ya, sebenarnya nggak pengen tapi ya udahlah. Atau Anda ingat kayak besok sudah Senin lagi ya gitu. Tuhan tuh ada, even in the simplest mundane of our everyday. Di yang paling standar, yang paling bosen, yang paling ya gimana kabar, ya gini-gini aja, mau apa lagi kita. Tuhan tuh tetap ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah buat Daud, saat gembalaannya tuh diterkam oleh mangsa, dia kan ceritakan, saat beruang atau singa datang menyerang kawanan dombaku, maka aku akan dicengkram janggutnya, aku jotos dia apa ini, dia kan ceritakan gitu kan. Karena Tuhan ada bersama dengan dia, memampukan, memberikan keberanian. Oke, relevansinya buat apa nih buat kita kan kita tidak berhadapan dengan singa dan beruang. Artinya gini saudara, waktu di hari-hari kita menghadapi challenge, menghadapi mungkin tantangan, kesulitan, kesukaran dalam hidup kita, ada singa-singa dan beruang-beruang dalam hidup saudara setiap hari. Tuhan yang memampukan kita menghadapinya. Tuhan yang kasih kekuatan buat kita untuk kita bisa menghadapi itu. Tuhan yang kasih trik mungkin, oh ini diginiin, ini digituin, karena Dia hadir dalam setiap situasi.
Saat Daud menghadapi Goliat, woi, ini kan momen legendaris ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bisa hadapi itu dan itu jadi salah satu achievement terbesar dalam hidup Daud yang masih kita ceritakan sampai hari ini karena ada Tuhan. Nah sehingga buat hidup kita, saat kita punya achievement yang begitu besar dalam hidup ini karena ada Tuhan. Atau Anda menghadapi salah satu your greatest storm atau badai terhebat dalam hidup saudara, Tuhan tetap hadir, memberikan kekuatan, mensupport kita. Saat Daud jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap ada. Untuk apa? Manggil dan menyadarkan, nggak gitu caranya, ayo balik bertobat. Hidup kita juga gitu. Waktu kita berdosa, Tuhan menegur kita, ngasih tahu, hei anakku jangan gitu, ayo balik sini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dulu saya tuh masih kecil, pokoknya kan dipesanin sama orang tua, kamu nggak boleh jajan pentol di depan katanya. Waktu itu padahal di depan gereja itu kayak banyak ada jualan mainan, jualan snack, jualan pentol, jualan berbagai macam lah. Pokoknya saya tuh diwanti-wanti nggak boleh jajan pentol di depan. Tapi kan biasa namanya juga anak-anak kan, makin dilarang makin dilakukan. Sama kan kayak kita anak Tuhan kan juga gitu toh, anaknya Tuhan memang kan makin dilarang makin dilakukan ya gitulah. Jadi waktu itu saya juga gitu, aduh kayak makin dilarang makin kepingin kan, jadinya akhirnya sembunyi-sembunyi lah beli pentol, saudara. Wah tapi saya nggak tahu, tiba-tiba ada yang membocorkan kasih tahu, itu meme beli pentol. Jadi kayak akhirnya ketahuan kan, saudara. Wah saya kan berusaha sembunyi, atau saya juga sembunyikan gitu pentolnya. Terus satu ketemu kan ditanya gitu, kamu beli pentol ya? Enggak. Gitu, enggak. Bilangnya enggak, padahal iyalah jelas-jelas ada yang menyaksikan lagi, repot kan gitu saudara. Intinya gini, manusia bisa kita bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Kita kira kita bisa bohongi Tuhan dengan mungkin ibadah kita atau our religious duties, tapi nggak bisa saudara, dia tahu kedalaman lubuk hati kita. Kita kira kita bisa sembunyi dari Tuhan atau sembunyi-sembunyi dari Tuhan. Tapi enggak, karena apa? Lah dia lebih kenal diri kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Sejauh apa kita lari, hadiratnya selalu ada untuk membawa kita pulang kembali. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dia itu hadir dalam setiap situasi. Situasi yang paling boring, yang paling standar sehari-hari, dia tetap ada. Di situasi yang challenging, Anda menghadapi tantangan, dia ada. Di situasi yang wah ini pencapaian besar saudara, atau ini badai terbesar dalam hidup saudara, dia hadir. Saat kita berdosa, dia juga tetap hadir. Bapak Ibu Saudara sekalian, segitunya dia. Nah karena dia itu segitu maha hadirnya, yang berikutnya yang kedua adalah dia adalah intimate God. Boleh kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Intimate God. Dia hadir dalam apa? Bukan hanya dalam setiap situasi, tapi ini yang sering kali kita lupakan, dan mungkin beberapa dari kita belum ngeklek gitu di pikiran kita bahwa this is what is happening. As much as kita tuh bilang, oh aku ada di dalam Tuhan gitu, di dalam rencananya Tuhan, di dalam hatinya Tuhan, di dalam tangannya dan lain sebagainya. Kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini. Tuhan itu ada di dalam setiap kita. He is in us. Oke, resapi ini nih saudara. Dia ada di dalam setiap diri kita. Kita lihat sama-sama 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah apa saudara? Oke, yang hijau kita baca lagi lebih keras. 1, 2, 3. Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, benar-benar rohnya itu dia taruh ada di dalam kita. Dan firman-Nya mengingatkan gini, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu dia taruh di dalam diri Anda dan saya. Nah seringkali kita tuh lupa dan itu tidak kita akses. Kita mikirnya aduh gak bisa, aduh aku udah gini, aku udah gitu. Padahal ada power, ada generator yang segitu powerfulnya ada di dalam diri kita menunggu
untuk kita akses dan untuk itu terluncurkan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita kepada orang lain. Di dalam kita yang masih ragu, iya memberikan kita kepastian. Di dalam kita yang masih kekanak-kanakan, iya untuk mendewasakan kita. Di dalam kita yang masih jatuh bangun, iya untuk membenarkan kita. Di dalam kita semua untuk apa? Dia mau berperan dalam hidup kita dan dia mau bekerja lewat hidup kita. Makanya kalau Anda lihat, wih orang itu ya bisa doain orang sembuh loh. Loh Anda juga bisa. Wih, aku tuh merasa, aduh ada yang gak enak nih di ruangan ini. Kayaknya kita harus panggil pendeta datang doa di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan pendetanya enggak mau, enggak. Dengan senang hati kita datang. Tapi Saudara, Anda juga bisa ngusir setan. Jangan-jangan malah Anda lebih powerful dari kita. Karena apa? Dia ada di dalam kita semua. Dan itu yang seringkali harus kita hadirkan dalam keseharian kita untuk kita terbiasa operate dengan kuasa tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang ketiga, dia transcendent God, dia intimate God. Yang ketiga, dia adalah manifest God. Maksudnya gini, dia hadir dalam pergumulan kita dengan tujuannya. Boleh kita ucapkan sama-sama yang bahasa Indonesia 1, 2, 3. Hadir dalam pergumulan kita dengan tujuannya. Kita lihat Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Apa katanya Saudara? Sangat apa Saudara? Sangat terbukti. Jadi kita lagi nyesek apa nih hari ini gitu. Tuhan hadir, dia ada. Hidup kita lagi mungkin aduh banyak tekanan, lagi berat-beratnya, dia itu hadir Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan pemazmur bilang, "Wih, sangat terbukti." Karena apa? Dia sendiri berarti sudah membuktikan. Nah, bersyukur sekali kita punya Tuhan yang bermanifestasi. Artinya gini, dia hadir dalam setiap situasi untuk menyatakan tujuannya. Tapi perlu diingat Saudara ya, tujuannya bukan tujuan kita. Waktu kita bergumul dalam pernikahan, dia hadir. Dia kasih tahu, aku masih bisa pulihkan. Tapi ini karakternya berubah ya. Makin luas hati ya. Cara ngomongnya dibenerin ya. Belajar ngampunin ya. Egonya diturunin ya. Tujuannya dalam pekerjaan kita, waktu kita bergumul dalam pekerjaan, karir, finances, dia hadir. Menyatakan bahwa dia adalah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan lebih dari yang kita bisa minta, lebih dari yang apa yang kita bisa doakan. Sambil dia tuntun kita, kasih kita hikmat, kita jadi paham, ini kalau nggak Tuhan nggak bisa. Dia kasih kita ide, dia beri kita kreativitas, dia latih kadang, iya ya salah ya dia, oke. Berarti apa yang lain yang harus dibenahi. Dia ajarkan kita untuk excellent, ajarkan kita untuk melakukan yang terbaik. Dalam pergumulan apapun dia hadir Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dia hadir itu tadi, di hal yang paling standar, ya kan, di hal yang spektakuler dia ada. Dia ada di dalam setiap kita. Dan dia ada dalam segala situasi untuk ngapain? Menyatakan tujuannya bagi Anda dan saya. Nah sekarang pertanyaannya, aplikasinya apa sih buat hidup kita gitu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membahas yang pertama, saya pengen ngajak kita semua untuk ngelihat cerita seseorang namanya Yusuf dari sudut pandang yang agak berbeda. Buat Anda yang terbiasa di gereja, Anda tahu ya Yusuf siapa, tahu ceritanya. Buat Anda yang gak terbiasa di gereja, saya ceritain dikit biar Anda tahu konteksnya lah. Jadi ada satu orang namanya Yusuf, dia tuh anak ke 12, itulah antara itu. Dari kayak 13 saudara cowokan, terus ceweknya cuma satu gitu-gitu lah. Terus saudara-saudaranya tuh banyak yang iri sama dia anak kesayangan bapaknya. Dia dikasih sama Tuhan mimpi, kurang dewasa, ceritalah sama kemana-mana gitu tentang mimpinya. Anyways, waktu itu karena si saudara-saudaranya itu makin jengkel sama dia, jadi kayak pengen dibunuh. Segitu jengkelnya, gila ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah jadi terus tapi yang nomor satu nggak tega kan, janganlah masa saudara sendiri kita bunuh, kayak janganlah, nggak sampai segitunya gitu.
Mungkin gini aja, kita masukkan dia di dalam sumur, ya kan? Terus habis itu nanti jubahnya itu kita celupkan di darahnya binatang, terus kasih tahu bapak nanti dia diterkam binatang mati lah gitu, pokoknya dibohongin bapaknya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia itu dibuatkan sama bapaknya itu jubah, Alkitab bilangnya jubah maha indah. Ih, kayak apa ya jubah maha indah gitu. Pokoknya yang dapat cuman dia. Jadi kelihatan banget bahwa kalau waktu dia pakai jubah itu, kesayangan bapak nih, satu nih, lihat nih, ya kan, favorit gitu seolah-olah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi jubah penanda bahwa dia anak favorit itu tadi kan dicelupkan ke darah binatang, terus dibawa ke bapaknya, ini loh anakmu mati diterkam binatang, padahal enggak. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, jubah itu, ya kan, yang menandakan dia itu favorit bapaknya, bisa diambil dari dia. Jubah dari bapak dunia itu kan, earthly father, bisa diambil dari dia. Tapi perhatikan, favor dan hadirat Bapa di sorga tidak pernah bisa diambil dari hidup Yusuf. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Favoritisme Bapa dunia bisa diambil dari dia, tapi favor Bapa di sorga tidak pernah bisa diambil dari dia. Dia pergi kemanapun, Alkitab bilang Tuhan menyertai dia, disertai Tuhan, dia disertai Tuhan, terus ditulis kayak gitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, sama dengan kita. Favor Tuhan dan hadirat Tuhan tidak akan pernah bisa diambil dari diri saudara dan saya. Yang yakin katakan amin. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kerjaan kita mungkin bisa diambil, posisi kita mungkin bisa diambil, peran kita mungkin bisa diambil, atau hal-hal yang kita capai atau apapun itu bisa diambil dari kita. Tapi tetap ingat, tidak ada yang pernah bisa mengambil favor dan hadirat Tuhan dari setiap kehidupan kita. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti sekarang jangan lupa diakses hadirat Tuhan. Jadikanlah hadirat Tuhan itu yang terindah dan terutama bagi hidup kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hadirat Tuhan tidak akan pernah bisa diambil dari hidup kita. Tuhannya selalu hadir nih. Pertanyaannya, kita hadir nggak? Tuhannya selalu hadir, dia ada di mana-mana. Saat Anda di atas gunung, di bawah lembah, Anda mau di pesawat, Anda mau di kapal selam, Anda mau di hidup saudara sukses atau lagi nggak sukses, dia selalu hadir. Tapi pertanyaannya, kitanya hadir nggak? Karena kalau mau jujur, Tuhan lebih kepengen deket sama kita daripada kita pengen deket sama Tuhan. Iya apa iya, saudara? Iyalah. Kita pikir, aku kok gak ngerasain Tuhan, aduh aku kok gak ngalami Tuhan, aku kok gak gini. Seringkali karena kitanya yang gak fokus Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga jadikan hadirat Tuhan itu yang terindah buat setiap kehidupan kita. Karena kalau kita ngalamin Tuhan, otomatis aspek kehidupan kita yang lain juga, kuliah kita, kerja kita, keluarga kita, dimanapun juga akan ada suasana hadirat Tuhan. Sehingga lanjut ke poin yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan itu jadi kesukaan kita. Nah, sehingga kita sering nanya, kalau Tuhan hadir kok Tuhan gak bicara, kok aku gak bisa dengar Tuhan. Nah, itu pembahasan minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana kita mendengarkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kehadiran Tuhan yang pasti dan selalu ada, yaitu adalah dia hadir lewat firman-Nya. Nah, kan sekarang tinggal dibaca apa enggak nih? Dibuka apa enggak nih? Ya kan, kalau kita kan, aduh kalau yang fisik gitu repot ya, berat ya sekarang ya. Kan sudah bisa masuk sini sekarang, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kutipan yang kita mau ingetin nih di awal nih, bilang ini, paksa diri kita untuk suka berdoa dan membaca firman.
Karena apa? Ada roh lain yang memaksa kita untuk tidak berdoa dan membaca firman. Karena gini saudara, iblis dia itu dulu adalah koordinator PAW di sorga. Beneran, dia dulu yang in charge pujian dan penyembahan. Dia tahu seberapa powerfulnya kalau kita itu sudah habis ada dalam hadirat Tuhan. Habis berdoa, habis menyembah, habis baca firman, dia tahu seberapa powerful. Makanya dia akan berusaha untuk apa? Gak usah, oh gak bisa, oh gak ada waktu. Sama saudara, ini juga ini. Gak ada waktu, loh kita gak sempet gitu kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Alasannya kan saya, aduh repot, sibuk kita ini, gak bisa, gak ada waktu. Tapi saudara, seandainya nih hari ini kita tuh perlakukan ini seperti kita memperlakukan ini. Karena jujur nih, aduh kalau disiapin gini kan jadi tergoda saya untuk di sini terus, maksudnya kita sudah bangun tidur ya, aduh nggak biasa naikkan sepatu ke atas kasur, tapi ya sudahlah, ilustrasi. Kita bangun tidur, hal yang pertama yang kita lihat adalah apa saudara? Hadirat Tuhan. Allah. Yang pertama yang kita lihat adalah wajah pasangan. Allah, nggak gitu juga. Yang pertama kita lihat pastilah ini, ya kan? Ya kan lihat jam, ya lihat jam. Saya lihat jam, ada message WhatsApp nih udah masuk ya kan? Jadi kan harus apa saudara? Reply dulu atau dilihat dulu gitu. Atau kadang gini, WhatsApp ya kelihatan sih, tapi memang sengaja aja nggak mau baca. Terus kalau udah kan keterusan kan gitu, kita lihat yang lain, nge-scroll, masih ngumpulin nyawa gitu kan saudara ya. Masih ngumpulin nyawa dulu lah gitu, kita scroll dulu ini, oke. Kalau sudah, terus habis itu nanti kan kita bangun. Kita bangun terus habis itu sambil sikat gigi saudara. Sambil sikat gigi sambil ngapain? Ya gini lah, ya kan. Oh lebih penting lagi nih saudara, kan setiap hari kita kan harus duduk di atas tahta tuh, betul tuh? Yalah, kan kalau duduk gitu aja kan kurang gimana gitu loh rasanya kan saudara, kan pasti harus gini kan gitu. Terus jangan-jangan multitasking lagi kan, sambil sikat gigi lagi kita sambil begini, sambil ini, ya kan? Ini yang perempuan multitasking kan beberapa minggu lalu kan. Terus udah gitu kan, aduh masih, aduh, kan harus ditunggu kan, sudah nggak bisa kan cepet-cepet, kan harus sampai lega karena kalau nggak apa, ada serangan mendadak yang lain, kan nggak boleh kita, jadi harus tuntas, itu harus enak lah di sini. Wah belum lagi sambil lihat, wah ini sekarang tanggal 2, besok 33, jangan lupa check out, ya kan, masukkan dulu di keranjang hari ini, kita check outnya nanti besok, terus nanti kita apa gini lagi. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, ngapa lagi? Sambil makan toh, sambil makan kita ngapain? Ya masak diem aja, ya kan? Sambil makan kita apa? Gini. Oh, kalau suami saya sudah gini. Landscape posisi kan, landscape. Jadi sambil makan, sambil lihat gitu. Tapi kita bilangnya apa saudara? Kita tidak ada waktu. Seandainya ini kita tuker gitu. Bangun tidur, oke lah boleh lah, lihat jam. Sekarang kan udah jarang ya jam dinding di rumah. Sekarang oh iya jamnya sudah segini. Tapi kan ngumpulin nyawa, sudah apa-apa lah saudara. Sambil ngumpulin nyawa sambil kita baca, ya kan. Walaupun agak-agak ngantuk-ngantuk kurang paham, daripada nggak baca sama sekali. Kita baca. Terus apa? Sambil sikat gigi. Sambil sikat gigi sambil ya sikat gigi sambil gini lah. Nanti basah kena air, nggak apa-apa, anggap aja itu air mata kita, wis. Biar agak gimana lah gitu, Alkitabnya ada tandanya ya kan. Terus paling enak ini, di atas tahta. Kan pasti tuh 20 menit, masa enggak sih? Pastilah saudara, 20 menit lah saya yakin. Buat anda-anda yang lebih ekspres daripada itu ya mungkin anda aliran berbeda. Itu anda ekspres, tapi saya tahu saya sendiri pasti 20 menit. Ya kan, baca di situ lumayan tuh. Belum lagi kalau gini, kalau kita baca, aduh bangun tidur ngantuk, nggak apa-apa lah 5 ayat, lagi baca 5 ayat, ih kok seru ya,
Lagi seru-serunya ya masa berhenti kan gitu kan saudara. Karena serius tuh kalau Anda baca, ceritanya tuh lucu-lucu gitu di Alkitab tuh seru-seru. Kayak, 5 ayat udahlah lanjut. Terus Bapak Ibu saudara sekalian, sambil gini, wah enak saudara. Sambil gini. Wah terus katanya apa? Makan jasmani, makan rohani, asik. Kan terus kalau buat pencitraan di story gitu kan bagus kan saudara ya kan, sekrek ya kan. Makanan jasmani dan makanan rohani semuanya masuk di kehidupan kita. So Bapak Ibu saudara sekalian, tuh kan diambil kan, diambil kan. Kalau ininya ketinggalan bingung. Gimana kalau kita perlakukan firman Tuhan seperti kita memperlakukan ini? Apalagi sekarang firman Tuhannya udah dimasukkan ke sini, gimana coba? Kita nggak ada waktu ya. Yang kita banyak adalah mohon maaf alasan saudara. Sama kok saya juga. Harus paksa diri kita memang kadang. Saya juga lagi belajar di season-season ini yang kayak ngantuk banget sebenarnya hidup ini. Paksa untuk apa kadang. Kalau saya nih saudara ya karena kayak ini memaksa diri sendiri kan. 2:30 masih harus bangun, kita pompa gitu ya. Terus kayak aduh nggak bisa lah nih ngantuk banget. Tapi daripada hidup ini tidak terisi apa-apa, lebih baik sambil mompa walaupun ngantuk, tidak apa-apa kita scroll baca firman Tuhan. Karena apa? Karena ada roh lain yang memaksa kita untuk tidak membaca. Dan itu terlalu bahaya. Bapak Ibu saudara sekalian, 12 Februari kemarin kita ngelihat ada 70 pemimpin Kristen dibunuh di gereja di Republik Kongo. Kayak gimana ya saudara? Kadang orang nanya kan, di mana Tuhan waktu hal itu terjadi? Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, lebih dari mempertanyakan, orang-orang ini Tuhan itu segitu hadirnya dalam hidup mereka, sampai mati pun mereka nggak takut karena mereka tahu di dunia orang mati Tuhan ada di sana. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hari ini hidup kita tidak terancam, kita bisa ibadah dengan leluasa kayak gini sampai kita malas ibadah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadikan hadirat Tuhan itu tempat terindah dalam hidup kita. Jadikan firman-Nya itu prioritas dalam hidup kita. Mulailah kalau nggak biasa 1 ayat lah sehari, gampang saudara. Pelan-pelan tambahin 2, 3, 5, lama-lama bisa jadi makin banyak. Tapi isi hidup kita dengan firman Tuhan. Dan di momen ini Bapak Ibu saudara sekalian, saat kita bahas tentang hadirat Tuhan, boleh saya ajak kita untuk dengan sengaja spend waktu sebentar dalam hadirat Tuhan siang hari ini. Karena kalau nggak hari Minggu begini, di sini kita nggak bisa keluar dari sini, udah amblas lah kita saudara. Saya tahu banyak aktivitas menunggu setelah ini, outing dengan keluarga, mau pergi ke sini, pergi ke situ, masih banyak lagi agenda yang lain. Tapi bolehkah di siang hari ini kita agak paksa sedikit diri kita, karena ada roh lain yang lagi maksa kita untuk nggak dekat sama Tuhan. Tuhan itu hadir, kitanya hadir nggak? Boleh pada siang hari ini kita fokuskan pikiran kita kepada Yesus. Di tempat kita masing-masing, boleh kita tadahkan kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Boleh kita buka mulut kita keluarkan suara kita dengan kata-kata dan bahasa kita masing-masing. Mulai kita konekkan diri kita dengan Bapa kita yang di sorga. Dia ada di depan pintu dan mengetuk. Dia menunggu. He has been waiting for you. Responi dia siang hari ini. Anda yang mau berdoa dalam bahasa roh silahkan. Anda yang tidak, Anda yang mau dengan kata-kata saudara sendiri silahkan. Tapi siang hari ini tidak ada dari kita yang tidak terfokus kepada Tuhan. Sama-sama dengan tangan terangkat, keluarkan suara kita berdoa kepada Tuhan. Syekoralada baharia ralana maya ralata karya ralada baharia ralata karya.
Shiketeria ralada maya ralata karia ralada baharia ralata karia ralada baharia ralata karia. Shikeria ralana maya ralata karia ralada baya ralata karia ralada baharia ralata karia. Shikererererererereria ralada baharia ralana maya ralata karia ralada baharia ralata karia. Shiketeria ralana maya ralata karia ralada baharia ralata karia ralada. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu buat setiap pribadi kami Tuhan hari ini. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Saudara boleh percaya dan Tuhan mau lakukan. He wants to bring open heaven into your life. Tuhan lagi mau datangkan sorga atas setiap kehidupan saudara, pribadi demi pribadi demi pribadi demi pribadi. He wants to bring open heaven upon your life. Buat beberapa dari sorga buat beberapa dari Anda dalam studimu, dalam pekerjaanmu,
Dalam semua yang Anda sedang usahakan, He wants to bring open heaven for that. Buat sebagian dari Anda siang hari ini, He wants to bring open heaven upon your relationship, your marriage. Ada hal-hal yang sedang butuh untuk dipulihkan, sedang butuh dikuatkan. Mungkin selama ini it's been a struggle, but He wants to bring open heaven to that. Buat sebagian dari saudara siang hari ini, He wants to bring open heaven upon your business, di pekerjaan saudara, di usahamu, di kehidupan keuanganmu, di karir saudara. He wants to bring open heaven into that. Entah Anda mungkin bekerja di kantor melalui keberadaan saudara dan Tuhan yang ada di dalam Anda, yang membawa sorga yang terbuka atas kantor saudara. Buat Anda yang mungkin bahkan bekerjanya cuma dari rumah, Dia tetap mau bawa open heaven kepada pekerjaan saudara dari rumah. Buat Anda yang pekerjaan saudara Anda banyak di jalan, He wants to bring open heaven lewat hidup saudara saat Anda keliling kemanapun Anda harus pergi. Open heaven upon your life. Buat saudara yang Anda punya pabrik sekalipun, pekerjaan saudara sedemikian besar, Tuhan percayakan Dia mau bawa open heaven atas pabrik di mana saudara memimpin atau saudara bekerja. Setiap departemen saudara, He wants to bring open heaven dalam dirimu dan melalui setiap dirimu. Buat area kesehatan saudara, He wants to bring open heaven dalam kesehatan fisik, kesehatan mental, pikiran, jiwa, hati, kesehatan rohani. Open heaven upon your life. Dalam semua area kehidupan yang lain, Dia menyediakan sorga terbuka atas diri dan hidup saudara hari ini. Oleh karena itu siang hari ini yang menerima, boleh saja kita angkat kedua tangan kita sekali lagi tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, as a sign that we receive His presence. Terima hadiratnya, terima anugerahnya. Dia bukakan sorga atas setiap saudara, atas setiap area kehidupanmu. Syukuralada bahari aralana mahari aralatakari aralatakari aralatakari. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami terima Engkau, kami terima pribadimu, kami terima janjimu, kami terima firman-Mu, kami terima segala kepenuhan Tuhan bagi hidup kami. Segala kesesakan atau pemikiran kami Tuhan, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Karena sesuai apa yang pemazmur katakan, di dalam kesesakan justru Engkau sangat terbukti bagi kami. So Tuhan, pada saat ini apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang menjadi keterbatasan kami tahu bahwa justru di momen itu kami butuh Tuhan. Dan justru di momen itu Engkau akan show up buat setiap kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan, di hal-hal yang paling simple ya Tuhan, atau yang paling seolah-olah membosankan dalam hidup kami, Engkau ada. Dalam pencapaian achievement kami, Engkau ada. Dalam kegagalan kami, Engkau ada. Dalam challenge hidup kami, Engkau ada. Engkau ada di dalam diri kami, dan Kau mau bergerak lewat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Oh God, we thank you for today. We glorify you for who you are. Kami muliakan Engkau karena siapa Engkau Tuhan buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Your presence is heaven to me. Thank you Jesus. Oh, your presence is heaven to me. Boleh kita berdiri bersama-sama siang hari ini. Angkat tangan kita sama, katakan your presence is heaven to me.
Bapak, biar keluar dari tempat ini kami semua disadarkan bahwa hadirat-Mu, perkenanan-Mu, firman-Mu itu yang terindah dan terutama bagi hidup kami. Biar hari ini setiap kami menerima open heaven upon all areas of our lives. Satu demi satu tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Tapi kami terima janji-Mu hari ini. Open heaven upon our lives. Saat kami akan melanjutkan aktivitas kami yang berikutnya Tuhan, setelah ini boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama, kita terima berkat Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kau mengerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu hanya berasal dari Tuhan saja. Kami percaya Tuhan akan membukakan pintu-pintu dan kesempatan buat hidup kami, guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan dalam setiap apapun keadaan hidup kami, di area yang paling membosankan, paling standar, yang paling challenging, yang mungkin pencapaian paling besar, atau kegagalan yang paling dalam sekalipun, atau saat kami berdosa, atau saat apapun yang kami kerjakan, kami percaya hadirat Tuhan itu justru yang terus mengejar hidup kami. Buat kami semua makin alert, makin aware, makin tahu dan sadar akan keberadaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus mengutamakan hadirat-Mu dan pribadi-Mu lebih dari apapun dalam hidup ini. Karena sungguh tanpa Engkau kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kami percaya saat kami pulang, hadirat Tuhan berjalan bersama dengan kami. Anugerah dan perkenanan-Mu mengiringi setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Have a great week Alpha Omega Church. God bless you.